Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baiklah para penggemar tinju profesional di mana saja Anda berada, kembali Martin Daniel Promotions mempersembahkan Jakarta Big Fight ke-14 tahun 2021, the 14th Jakarta Big Fight. Dan segera kita masuki partai berikutnya pada hari ini atau malam hari ini, yaitu kelas terbang junior. Kelas terbang junior dalam 8 ronde, light flyweight 48.99 kg atau 48,99 kg. Dan sementara itu supervisor adalah Dr. Andes Ibrahim Isaka MM MBA dari Federasi Tinju Profesional Indonesia. Kemudian co-supervisor adalah Dace Maigoda dengan medical official atau tim medis Dr. Edi Mulyadi, Dr. Putu Agus Parta Wirawan. Sedangkan tim kiper for the bell ring Hugo Gesling. Tentunya akan dibantu dengan para wasit dan para hakim dan dalam pengawasan Federasi Tinju Profesional Indonesia atau Indonesia Professional Boxing Federations. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan kepada Anda yang sedang menonton melalui YouTube bahwasanya FTPI sudah memiliki kepengurusan yang baru yang dipimpin oleh Ketua Umum Promotor Tinju Internasional Perempuan Ibu Mila Sari Anggraini. Tentunya kami ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya, sukses, amin. Dan pagelaran kita, seperti yang saya utarakan tadi, Jakarta Big Fights ke-14 tahun 2021 merupakan persembahan dari Martin Daniel Promotions yang dipimpin oleh promotor tinju internasional Martin Daniel. Ya, kita simak partai kelas terbang junior. Light flyweight dalam 8 ronde 48,99 kg. Inilah wasit yang akan memimpin. Your referee adalah Muhammad Dawam Ali. Kita berikan tepuk tangan juga untuk referee kita Muhammad Dawam Ali. Dibantu oleh para hakim, the three judges Susainar Lambertus Leyemin, Dr. Andes Muhammad Rois, dan G. Borlak Sarjana Sosial MM. Dan inilah para petinju yang akan tampil baik dari sudut biru maupun dari sudut merah. Coming from the blue corner, petinju kelahiran Bona Lumban tanggal 1 Mei 95. Usianya 26 tahun, berat badan 49 kg, tinggi badan 164 cm, jangkauan 80 cm dengan gaya bertarung counter boxer. Dengan rekod bertanding professional stand, rekod bertanding adalah 16 kali. Dengan menang angka 3 kali, menang KO TKO 2 kali, kalah angka 8 kali, kalah KO TKO 2 kali, draw atau seri 1 kali. Manajer Yuang J. Bua, pelatih James Aiba Mokoginta. Dari Sasana Sibolga Tuka Boxing Camp, Medan, Sumatera Utara. Kita sambut dari sudut biru from the blue corner, Mike Tyson and Lahako. Sementara lawannya dari sudut merah atau red corner, petinju kelahiran Bengkayang 17 Maret 94, usia 27 tahun, berat badan 49 kg, tinggi badan 160, jangkauan 80 cm. Gaya bertarung counter boxer dengan rekor bertanding 12 kali, menang angka 5 kali, menang KO TKO 4 kali, kalah angka 1 kali, draw atau seri 2 kali. Manajer Effendi dan Daud Jordan, pelatih Edin Diaz, asisten Tri Fernandes dan Ponco Wibowo. Dari Sasana Daud Jordan Boxing Camp, Kalimantan Barat, kita sambut dari sudut merah, Izar Pekman Mawar.
Kita akan segera saksikan kelas terbang junior 48,99 kg dalam 8 ronde. Mike Tyson M. Lahagu, sudut biru, dan Hizar Pekmen Mawan, sudut merah. Oke, referee. Ya, boxer. Oke, Anda yang sportif ya, dilarang mukul bawah besar, belakang kepala. Untuk 1 langkah. Ya. Stop. Cekak. Oke, tentunya Anda yang menyaksikan YouTube akan dipandu oleh rekan-rekan saya Bung Martinez Dos Santos. Hengki Silatang, tetap senyum. Selamat bertugas. Ya, terima kasih Bung Ari Sudarsono, MC Ring. Kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatang, komentator kita yang luar biasa. Bung, apa kabar? Baik Bung Martinez. Ya, selamat malam juga buat semua penggemar tinju di seluruh Indonesia. Baik, kita masuki partai yang ke-9 yaitu Hizar Pekmen Mawan berhadapan Bung, seperti apa ini partai di kelas? Namanya kedua petinju ini mempunyai nama yang sangat luar biasa. Satu ada Pekmennya, satu ada Mike Tyson. Jadi kita tahu dua petinju yang berbeda gaya. Satu Pekmen ini, Mawan ini adalah memang bergaya kidal. Jadi dia mengikuti seorang legenda yaitu Manny Pacquiao. Sedangkan Mike Tyson Lahagu ini tidak seperti bergaya Mike Tyson, tetapi dia mengidolakan Mike Tyson sehingga dia memakai nama Mike Tyson. Kita melihat dua gaya yang berbeda, satu bergaya kidal atau bergaya southpaw, satu bergaya ortodok. Dalam pertandingan ini pada ronde awal masih ronde penjajakan, hanya sekali-sekali dilontarkan pukulan-pukulan yang keras, dan kalau si petinju tidak mempersiapkan diri atau pertahanannya tidak baik, bisa saja biarpun ronde awal kalau mengena di dagu bisa akan terjatuh. Begitu Bung Martinez? Iya, baik, terima kasih Bung Hengki atas ulasannya. Hizar Pekmen Mawan, dia juga langsung didampingi oleh bosnya ya, Daud Jordan di sana memberi support gitu ya. Tentu saja ini pertandingan yang akan sangat menarik, seru seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki Silatang. Dua petinju dengan membawa nama besar masing-masing, yang satu membawa Mike Tyson, yang satu lagi membawa Pekmen. Ini pertandingan luar biasa, Bung Hengki. Ya, betul sekali Bung Martinez, dan kita melihat gaya Pekmen atau Mawan ini cukup baik dengan gaya kidal ya. Kita tahu Pekmen bergaya kidal, sedangkan Mike Tyson Lahagu dia mencoba bergaya Tyson tetapi tidak bergaya Tyson kalau saya lihat. Itu Bung Martinez hanya dia memakai nama sang idola yaitu sang raja KO Mike Tyson. Kita melihat Lahagu tetap dengan jangkauan yang lebih panjang, dengan tinggi yang lebih panjang, lebih tinggi, tetapi dia tidak mempergunakan tingginya, tetapi dia mencoba untuk menekan atau mengintimidasi, tetapi seorang Hizar Pekmen ini cukup baik dalam hal counter-counternya, dan gaya seorang Manny Pacquiao coba dia peragakan. Sedikit saya melihat bahwa ada sedikit yang diadopsi dari seorang Manny Pacquiao, begitu. Bung Martinez. Iya, betul Bung Hengki, kita lihat memang tadi gaya-gaya Manny Pacquiao ada di situ. Ya, ronde pertama selesai. Kita nunggu bagaimana Bung di ronde yang pertama. Ada 1-2 pukulan yang mengena pada seorang petinju Mike Tyson tersebut ya, Mike Tyson Lahagu ini. Jadi dia ada 1-2. Jadi ronde awal memang masih ronde penjajakan, tetapi ada sedikit Hizar Pekmen lebih unggul dari seorang Mike Tyson Lahagu. Begitu Bung Martinez. Oke, baik. Kalau Bung lihat untuk ke ronde berikutnya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Lahagu untuk mengantisipasi? Kalau kita melihat cara bertinju seorang Lahagu ini adalah
petinju yang mempunyai pertahanan yang cukup baik. Hanya memang pertahanan baik kalau dia tidak banyak memukul ini juga merugikan. Jadi dia paling tidak dengan jangkauannya yang lebih panjang, dengan tinggi badan yang lebih tinggi, dia mestinya paling tidak menjaga jarak atau melakukan counter-counter yang baik. Tetapi ini terbalik. Justru yang saya melihat seorang Hinsar Pekmen justru menjaga jarak dengan counter-counternya yang lebih efektif. Kita melihat ronde selanjutnya. Begitu Bung Martinez. Ya, baik. Makasih Bung Hengki. Masuk ke ronde yang kedua. Ya, kita lihat kombinasi pukulannya. Satu kecepatan atau satu straight kiri yang cukup tajam yang dilakukan oleh seorang Mawan atau Pekmen. Begitu. Iya, iya. Itu apa yang dilakukan itu oleh itu sebenarnya tidak efektif. Apa itu kalau sampai duduk sampai di bawah itu tidak boleh sebenarnya, itu peringatan karena terlampau di bawah. Iya. Menunduk terlampau di bawah pun sebenarnya tidak dibolehkan. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali, dan mudah-mudahan itu hanya Gaya trik saja dia, ya, gaya untuk dia membuat mentalnya si petinju turun atau down. Iya, betul. Kita lihat memang Mike Tyson Lahagu memukul, tapi kalau saya melihat tadi pukulan yang dilakukan oleh Mike Tyson Lahagu tidak dengan pola yang terbaik, tetapi dia memukul dengan kaki kuda-kuda yang tidak terlampau baik. Jikalau pertahanannya terbuka dan pukulan Hinsar Pekmen ini mengena counternya, ini bisa membahayakan seorang Mike Tyson Lahagu. Begitu Bung. Makanya dia harus hati-hati Bung. Betul sekali. Kalau nggak hati-hati bisa bahaya, pukulan. counternya akan bahaya. Iya, betul. Kita lihat pertandingan di kelas terbang junior atau light flyweight 48,99 kg ini akan berlangsung 8 ronde. Hinsar Pekmen Mawan berada di sudut merah dengan celana merah, sedangkan Mike Tyson M Lahagu di sudut biru dengan celana kombinasi hijau, putih dan merah. Ya, kita lihat ada sedikit gangguan. Betul, dengan celana yang agak kendor, ya. Ya. Itu kenapa dia pakai sampai ke atas itu, Bung? Pakai apa? Protektor ya. Iya, protektor. Protektor, dan saya melihat celana yang dipakai kan itu adalah idolanya seorang Daud Jora, itu bendera-bendera Puerto Rico. Iya. Itu yang dipakai oleh Miguel Angel Pekmen, ya, itu yang dipakai, dan seorang Mike Tyson juga memakai celana Meksiko. Jadi sebenarnya tidak sesuai dengan nama Mike Tyson dari Amerika, sedangkan yang dipakai oleh Mike Tyson-nya Medan ini itu adalah celana Meksiko. Begitu Bung Martinez. Iya, oke, baik Bung Hengki. Kita lihat pertandingan di ronde yang kedua ini cukup seru, cukup ketat. Ya, terjadi clinch. Wasit M Dawam Ali, ini wasit yang sudah cukup senior. Ya, satu pukulan kiri tadi itu bagaimana Bung? Ya, satu pukulan kiri ke arah perut tetapi tidak mengena pada sasaran yang tepat, hanya terblok, tapi paling tidak mengganggu keseimbangan dari seorang Mike Tyson Lahagu. Pukulan itu satu counter yang cukup baik. Itu yang dilakukan oleh Pekmen, sebenarnya counternya cukup efektif, cukup baik ya. Sedangkan Mike Tyson Lahagu memukul tapi tidak dengan pertahanan yang baik. Ini bisa membahayakan seorang Lahagu. Iya, betul sekali. Ya, kita lihat round kill yang cukup membuat para penonton ya, penonton tertarik. Memang di dunia tinju ini adalah semacam kalau di makanan itu garnish. Jadi dia membuat makanan itu kalau misalnya ada garnish dia bikin tertarik. Nah, inilah tinju adalah ada seni, ada artnya juga ada, tapi ada juga strong yang dilakukan oleh para petinju. Iya, betul sekali. Ini bagian daripada entertainment ya. Betul sekali. Supaya penonton tidak hanya lebih menarik, jadi tidak hanya perhatiannya ke petinju, tapi ada juga selingan yang membuat mata mereka menjadi bersinar. Begitu Bung Martinez. Betul sekali Bung. Baik, kita masuki ronde yang ketiga Bung. Secara keseluruhan ronde kedua seperti apa Bung? Ronde kedua pun masih seperti ronde pertama. Sedikit seorang Hinsar Pekmen Mawan ini terlihat lebih cerdik ya, meskipun dia bertinggi badan lebih pendek, tetapi melakukan counter yang cukup efektif. Dan yang dilakukan oleh Hinsar Pekmen ini paling tidak dia mengikuti gaya sang idola, yaitu Pekmen. Iya.
Hisar ini baru berusia 21 tahun, sementara McTison ini 26 tahun. Ya, dia sudah 26 kali 16 kali bertanding, sementara Hisar baru 12 kali bertanding, Bung. Kalau dilihat dari rekor seperti apa, Bung? Ya, kalau kita lihat dari rekornya memang pengalaman bertanding yang dipunyai oleh Hinsar Pekmen cukup lebih baik ya dari seorang Mike Tyson Lahagu. Memang kita lihat bagaimana ketenangan seorang Pekmen Mawan ini atau Hinsar Pekmen ini cukup baik ya, tetapi tetap juga dia menjaga jangan sampai dia juga kena lucky blow, itu juga Ya, perlu betul. diantisipasi, Bung Betul. Martinez, karena Ya. dua petinju yang mempunyai celana dua negara, yaitu Puerto Rico dan Meksiko. Gitu. Ya, betul, Bung. Kalau ya kita lihat tadi Hisar Pekmen ini tampaknya dia lebih ini Lebih cerdik ya, lebih cerdik, lebih ya, cerdik ya. dan lebih tenang. Iya, betul sekali. Ya. Dan tapi kadang-kadang dia begitu nyerang, ya satu pukulan counter itu. Iya, Ya. Apakah pukulan telak itu, Bung? iya cukup mengena, tapi mental anak Medan ini cukup baik Iya, ya, cukup iya. baik. Mental anak Medan ini tetap melakukan perlawanan meskipun ada beberapa pukulan telak yang mengena pada muka seorang Mike Tyson. Iya, betul. Ya, ini kenapa ini dia harus rangkulan Merangkul terus? ya, karena dia tidak mau menerima pukulan, tapi cara merangkulnya tidak terlampau baik. Ya. Oh, iya. Nah, Betul. gitu. Satu pukulan street yang tajam mengena tepat pada muka seorang Mike Tyson Lahagu. Nah, itu kenapa nggak sampai bisa terjatuh itu, Bung? Dikarenakan Kenapa tidak itu? mengena pada tepat di dagu. Oh, Kalau iya. tadi misalnya dia datang, dagu itu tersangkut, mungkin pertandingan akan selesai. Iya, Tapi iya. karena mengena di muka atau di hidung, itu masih tertahan dan rahang dari seorang Mike Tyson Lahagu ini agak menunduk. Ini juga menambah kekuatan pertahanannya cukup baik. Iya. Kalau misalnya dia terengah atau misalnya lehernya itu dia agak naik, dagunya dia tidak tutup, itu mungkin akan menjadi fatal. Begitu, Bung Martinez. Iya, oke. Ya, satu pukulan telak. Wow, dua itu, Bung Hengki. Iya. Tadi, iya. Cerdik Iya. sekali seorang Hinsar Pekmen Mawan ini. Ya, round. Counter-counternya yang cukup efektif, sedangkan seorang Mike Tyson Lahagu ini dengan kepercayaan dirinya yang cukup baik, tetapi tidak menjaga pertahanannya dengan baik. Iya, ini kalau dia tidak menjaga pertahanan dengan baik untuk ronde-ronde berikutnya, ini Bisa berbahaya. bisa membahayakan. Jikalau pukulan tersebut mengena tepat pada dagu dan tidak dijaga dengan baik, ini bisa pertandingannya tidak selesai sesuai dengan ronde. Tetapi kalau misalnya dia mempunyai mental dan dia bertahan dengan double cover yang baik, pertarungannya akan lebih menarik. Begitu, Bung Martinez. Iya, mudah-mudahan dia bisa menjaga pertahanan di ronde berikutnya supaya dia memberikan perlawanan yang lebih berarti. Kalau dilihat dari pengumpulan angka di ronde, Kalau dari pengumpulan angka tiga, kita melihat seorang Hinsar Pekmen lebih unggul dari Iya. seorang Mike Tyson Lahagu. Iya. Karena kenapa? Karena banyak pukulan-pukulan bersih mengena telak pada muka Mike Tyson Lahagu. Sedangkan Lahagu memukul tidak dengan variasi atau misalnya dengan Iya. satu keras, itu sangat keras. Iya. Awas, wasit ya, itu bahaya. Oh, bahaya. Iya. Tapi kelihatannya pukulannya, Bung, itu walaupun telak, Iya. tapi pukulannya Tidak enggak tidak tidak- memutar. nah, Betul sekali, Bung Martinez. Kalau misalnya pukulannya itu memutar dan tepat di sarung, itu mungkin bisa menjatuhkan dikarenakan agak sedikit terbuka sehingga pukulan itu keras, tapi sedikit ada seperti open glove, misalnya seperti Iya. itu yang terjadi, Bung Ya, Martinez. itu yang membuat dia nggak bisa terjatuh gitu, Iya. Bung ya. Jadi nggak Tidak powerful. tidak powerful, betul. Iya, oke. Baik, kita lihat masih seperti Bung Hengki bilang, pertahanan daripada McTyson belum begitu rapi, malah masih tetap rapuh ya. Iya, betul. Nah, sehingga dengan mudah pukulan-pukulan yang dilontarkan oleh Hisar mengenai muka dengan telak.
hanya saja Betul, ya satu. kembali lagi pukulan telak mengenai wajah dari Satu pukulan, Matheson. iya, satu pukulan straight kiri yang sangat tajam yang dilakukan oleh Hinchar Pacman cukup baik dan cerdas. Jadi begitu dia memukul, kita lihat dia paling tidak tidak boleh memukul dari atas sebenarnya. Iya, ya ini pukulan bertubi-tubi diterima oleh Mike Tyson, Lahagu. Saya nggak mengerti bagaimana di samping di sudutnya Mike Tyson itu ada James Mokoginta, itu ada sebetulnya petinju yang punya nama ya sampai saat ini. Iya, betul. Tapi belum ada perubahan. Ya paling tidak semua misalnya mantan petinju bisa juga baik dalam hal melatih. Ada juga bukan mantan petinju bisa juga baik. Tetapi lebih efektifnya memang kalau mereka dari mantan petinju dan bisa juga baik dalam hal melatih. Jadi ada petinju-petinju yang bukan mantan petinju yang bagus, dia bisa melatih dengan baik. Ada juga memang petinju yang baik juga bisa melatih. Tapi banyak juga petinju yang baik tidak bisa melatih. Contoh-contoh adalah misalnya di olahraga yang lain pun ada. Seorang Franz Beckenbauer, dia bisa bermain bola dengan baik, dia menjadi juara dunia, dan dia juga bisa menjadi pelatih, menjadi juara dunia. Tetapi belum tentu seorang Manny Pacquiao bisa menciptakan anaknya menjadi juara dunia. Seperti juga seorang Sen Mosley mempunyai anak petinju, tetapi tidak bisa. Samsul Anwar, dia bagus petinju, mantan juara Asia dan pernah mengalahkan seorang Thomas Hen, tetapi dalam hal melatih tidak terlampau efektif. Begitu Bung Martinez. Ya, itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Bung Silatang. Itu adalah yang terjadi di saat ini. Setiap petinju belum tentu bisa menjadi pelatih yang baik, atau sebaliknya bukan petinju bisa menjadi pelatih yang baik. Ya, kita memasuki ronde yang kelima. Bung Hengki, tadi ronde keempat seperti apa? Ya, ronde keempat masih terlihat seorang Hinchar Pacman Mawan ini mendominasi dengan pukulan-pukulan yang lebih bersih. Sedangkan Mike Tyson Lahagu juga belum bisa merubah, ya, belum bisa merubah cara bertinju, sehingga sekarang masih terlihat Hinchar Pacman unggul dalam pengumpulan angka. Begitu Bung Martinez. Ya, baik, makasih Bung Hengki. Kita masuki ronde yang kelima. Kalau saja Mike Tyson Lahagu tidak memperbaiki pola pertahanannya dengan baik, dia akan terkena pukulan terus. Dan betul, counter-counter yang dilakukan oleh Hinchar Pacman ini sangat tajam dan keras. Jikalau misalnya dia dalam memukul keadaan terbuang, itu kena, ini bisa bahaya. Jadi kalau misalnya orang memukul dengan pertahanannya terbuka dan dia datang, pukulan itu tersangkut dengan pukulannya seorang Hinchar Pacman, ini bisa membuat fatalnya seorang Mike Tyson Lahagu. Iya, betul sekali. Kita lihat pertandingan masih cukup seru, berlangsung sudah sampai 5 ronde. Pertandingan ini dipromotori oleh Martin Daniel Promotion yang pemiliknya adalah Martin Daniel. Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan ini secara live, buka YouTube Martin Boxing Channel. Di situ Anda bisa melihat langsung seluruh pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Martin Daniel Promotion. Ini adalah pertandingan Jakarta Big Fight yang ke-14, dan sebelumnya 13 Big Fight-nya sudah dilakukan dengan baik oleh Martin Daniel. Ya, Bung, kembali kita ke ring. Bagaimana lihat pertandingan di ronde yang kelima? Ya, masih seperti ronde-ronde awal. Seorang Pacman, yaitu seorang Hinchar Pacman, tetap melakukan ketenangan, memukul, tetapi tidak terlihat memukul dengan counter-counternya yang cukup efektif yang dilakukan Hinchar Pacman, Bung Martinez. Sedangkan Mike Tyson Lahagu tetap dengan pola, lihat, pukulan bersih dia tinggalkan. Mestinya seorang Lahagu melakukan, begitu dia terkena pukulan, dia membalas juga dengan variasi yang banyak, sehingga seorang Pacman atau seorang Hinchar Pacman ini tidak sesuka-sukanya memukul seorang Mike Tyson Lahagu. Begitu Bung Martinez. Betul Bung Hengki, terima kasih. Kita lihat pertandingan masih tetap berlangsung seru. Banyak pukulan-pukulan telak yang mengenai wajah daripada Lahagu, sementara Lahagu masih tetap
belum berubah, pertahanannya masih begitu terbuka sehingga mudah dibidik oleh Hinsar Pekmen. Hinsar Pekmen Mawan. Ya betul, Bung Martinez ya. Ini bahaya kalau memukul dengan mengancang-ancang atau misalnya mengokang, ini bahaya. Kalau petinju yang cerdik, begitu dia mengokang dan pukulannya belum sampai sudah terkena counter duluan, ini akan membahayakan. Dikarenakan kenapa? Sewaktu memukul pertahanan kita terbuka dan ini bisa membuat fatalnya seorang petinja tersebut. Iya betul. Ya, kita lihat pertandingan dalam jarak dekat terjadi. Hinsar Pekmen dengan gaya kidalnya masih mendominasi. Ya, Bung Hengki. Ya, cerdas dan tajam pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Hinsar Pekmen ya. Tajam dan itu yang dilakukan, sedangkan Mike Tyson Lahagu tetap dengan pola-pola seperti awal. Dalam angka semua saya lihat dari ronde pertama hingga ronde ke-5 seorang Hinsar Pekmen Mawan masih unggul dari Mike Tyson Lahagu. Iya, kira-kira Bung, kalau sudah begitu mendominasi jalannya pertandingan, kira-kira ini kan tinggal 3 ronde lagi. Apa yang harus dilakukan oleh Mike Tyson Lahagu? Iya, kalau sudah tahu seperti ini, paling tidak seorang Mike Tyson Lahagu mesti memukul tidak dengan satu pola atau misalnya setengah, tapi dilakukan tekanan yang variasinya banyak sehingga seorang Hinsar Pekmen ini tidak bisa berkembang. Tetapi karena memukul hanya dengan 1-2 sehingga dia bisa dengan step by step sudah tidak terkena pukulan melakukan counter. Ini adalah yang disukai atau yang diiramakan oleh seorang Hinsar Pekmen Mawan. Begitu Bung Martinez. Dan kelihatannya Hinsar juga sudah begitu paham atau membaca permainan, pola permainan yang seperti itu ya Bung. Betul. Dia ini ada kecerdasan dari Hinsar Pekmen. Kenapa saya bilang cerdas? Dia tidak mau terburu-buru. Meskipun seorang Mike Tyson Lahagu sudah terkena pukulan, tetapi dia tidak terlampau memburu. Tetapi dia membidik atau mempindah. Satu pukulan yang keras yang dilakukan straight atau counter straight kiri yang tajam yang dilakukan seorang Hinsar Pekmen. Ya, tadi pukulan kembali lagi. Dia terlampau tunduk itu juga. Sedangkan Lahagu, Mike Tyson Lahagu tidak melakukan variasi pukulan yang banyak sehingga tetap bisa dikendalikan atau di-maintain iramanya oleh seorang Hinsar Pekmen Mawan. Iya, betul sekali. Kita lihat pukulan begitu banyak sekali, tidak ada perubahan dari Mike Tyson. Ya. Dia hanya punya modal semangat semangat bertanding. Betul. Belum ada perubahan yang signifikan dari sisi pertahanan atau double covernya begitu lemah ya. Betul. Ya. Dulu saya ingat waktu anak-anak Medan itu zamannya Pak Paruhum Siregar. Banyak munculnya petinju-petinju mulai dari amatir, profesional yang sangat punya kualitas dan sangat ditakuti oleh petinju-petinju Indonesia, yaitu dengan teknik bertinju yang sangat baik dan banyak petinju keluarganya adalah keluarga tinju dan banyak yang menjadi juara di level internasional. Iya, sekarang kalau kita bicara tadi Paruhum Siregar dan lain, kita punya nggak kira-kira punya potensi untuk itu? Iya, sebenarnya kita mempunyai potensi itu. Tinggal tergantung pembinaan dan banyak orang-orang yang mau rugi atau mau gila untuk mengurus tinju. Karena mengurus olahraga kebanyakannya itu adalah lebih, kalau di Indonesia itu lebih banyak ruginya. Jadi di sini peran daripada sponsor, pemerintah bisa berperan membantu para promotor atau para petinju sehingga si petinju tersebut bisa berkesinambungan, bisa mempunyai gizi yang baik dan menciptakan juara-juara di level internasional. Ya, baik. Kita berharap seperti itu. Ya, kita lihat Hinsar terus mendominasi jalannya pertandingan. Ya, cerdik sekali yang dilakukan oleh seorang Hinsar Pekmen Mawan. Ya, 1-2 pukulan bersih yang masuk sehingga seorang Mike Tyson Lahagu tidak bisa memukul. Hingga ronde ke-6 seorang
Hincar Pekmen Mawan menguasai angka dari seorang Mike Tyson Lahagu. Ya, kita masuki ronde yang ke-7 ya. Ya, ronde ke-7 Bung Martinez. Nah, menurut Bung tadi bagaimana di ronde ke-6? Ya, ronde ke-6 tetap dikuasai oleh seorang Hincar Pekmen Mawan ya, dengan pukulan-pukulan bersih mengena tepat tanpa terblok atau dihindari oleh seorang Mike Tyson Lahagu. Iya. Jadi, kalau saya melihat dari ronde pertama hingga ronde ke-7 seorang Hincar Pekmen Mawan menguasai pertarungan tersebut. Jikalau seorang Mike Tyson Lahagu tidak memukul KO pada seorang Hincar Pekmen Mawan, maka saya melihat bahwa seorang Hincar Pekmen Mawan akan memenangkan pertarungan tersebut. Begitu Ya, Bung Martinez? Betul, karena dia sudah lebih mendominasi ya. Tepat sekali. Ya, begitu. Kembali lagi pukulan keras dari Hincar Pekmen. Ya, kita lihat pukulan-pukulan telak diterima oleh Mike Tyson. Iya. Masih berbahaya karena pertahanannya yang begitu Terbuka, ya betul. terbuka. Kita lihat terjadi ya, satu pukulan. Iya. Sebenarnya memang mematikan petinju kidal. Kebanyakannya memakai pukulan straight dan itu sangat efektif. Tadi meskipun hanya sekali-sekali seorang Mike Tyson Lahagu melakukan straight yang lurus mengena pada seorang Mawan Pekmen. Iya, kita lihat hanya tinggal semangat dari ya, pukulan demi pukulan diterima oleh Pekmen oleh ya Lahagu. Ya, kita ini perlu kecermatan dari wasit. Iya, kembali lagi. Kita lihat. Iya. Ya. Masih dengan kecerdasannya seorang Hincar Pekmen Mawan ya. Dia mencoba dengan menjaga jarak, melakukan counter-counter yang cukup tajam dan itu cukup efektif yang dilakukan oleh Hincar Pekmen Mawan. Sedangkan Mike Tyson Lahagu mencoba menekan atau mengintimidasi seorang Pekmen, tetapi apa yang dilakukan oleh Mike Tyson Lahagu belum terlihat efektif. Sedangkan dia banyak menerima pukulan-pukulan kiri atau cross straight kiri yang dilakukan oleh Hincar Pekmen Mawan mengena pada seorang Mike Tyson Lahagu. Ya, tadi kita sudah saksikan ronde yang ke-7. Petinju dari sudut biru Lahagu masih begitu terbuka pertahanannya. Ya, kita lihat apakah Lahagu ya yang sudah kelihatan cukup banyak mendapat pukulan. Betul. Untuk bisa berubah di ronde yang ke-8. Tapi kalau nampaknya agak susah ya. Betul, Udah susah dirubah. Betul gitu sekali Bung Martinez, bahwa kecuali ada lucky blow yang dilakukan oleh Lahagu terhadap Hincar Pekmen Mawan ini. Tapi kalau tidak, secara keseluruhan dari ronde pertama hingga ronde ke-7, seorang Hincar Pekmen Mawan ini
menguasai pertarungan tersebut. Iya. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Kita lihat ini adalah ronde penentuan. Iya. Satu cross street long hook yang sangat keras mengena dan tajam. Keras, sangat keras dan bagus. Sangat baik apa yang dilakukan Hincer Pac-Man. Pertarungan ronde ke-8 terlihat sangat keras sekali dan terlihat banjirnya darah dari mulut seorang Mike Tyson Lahagu, sedangkan seorang Hincer Pac-Man melakukan counter-counter yang sangat tajam dan keras sehingga membuat robek mulut seorang Mike Tyson Lahagu. Pertarungan makin ketat dan seorang Mike Tyson Lahagu juga memang terlihat agak bandel ya, kita lihat bandel. Menerima pukulan banyak tetapi tetap dengan kondisi fisik yang sangat baik. Jadi kita melihat bagaimana dua petinju yang memperagakan teknik bertinju yang baik, sedangkan yang satu menekan, satu melakukan counter-counter. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat pertandingan yang cukup baik. Ya, cukup baik tapi sedikit mengkhawatirkan juga. Betul karena sekali ya. Jadi kita yang selalu Bung Martinez bilang bahwa keselamatan petinju paling diutamakan ya, paling diutamakan. Sehingga kejelian daripada sang pengadil atau wasit juga perlu ekstra, karena kita melihat bahwa seorang Hincer Pac-Man ini sangat potensial, apalagi usianya masih 21 tahun, sehingga pembinaan kalau misalnya dimatangkan bisa saja seorang Hincer Pac-Man ini bisa menjadi Pac-Man-nya tinju Indonesia. Ya, kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah ronde terakhir. Tinggal 20 detik lagi. Ya. Ya, 16 detik lagi. Ya, oleh dokter harus di ya. Ya, diperiksa oleh dokter. Ya, dua-duanya berdarah. Dua-duanya terjadinya pendarahan atau berdarah, satu di pelipis, satu di mulut. Jadi kita melihat dua pertarungan yang sangat pertarungan berdarah, yaitu selesai. Meskipun berdarah, meskipun hancur mukanya, tetapi rohnya adalah satria di bawah dan di atas ring. Ini yang dilakukan dua petinju tersebut. Iya, betul-betul luar biasa. Ini pertandingan yang sangat menarik, sangat menegangkan. Kita lihat ini dokter terpaksa harus memeriksa lagi alis mata yang kiri itu kena pukulan atau karena benturan, Bung? Kalau saya lihat itu kena benturan ya. Jadi kena benturan, sedangkan pukulan-pukulan yang mengena pada seorang Mike Tyson Lahagu itu adalah pukulan-pukulan bersih yang dilakukan oleh Pac-Man Mawan. Begitu Bung Martinez. Iya, kita lihat tunggu keputusan para hakim. Kalau menurut Bung Hengki, ya, kalau kita melihat dari ronde pertama hingga ronde ke-8 semua dikuasai oleh seorang Hincer Mawan. Pac-Man Hincer Mawan ini unggul dari ronde pertama hingga ronde ke-8. Tetapi apapun keputusan tetap di tangan wasit. Secara kacamata, secara analisis, secara kita sebagai orang yang paling tidak tahu bagaimana masuknya pukulan atau tidak, terlihat seorang Pac-Man Mawan ini unggul
dari ronde pertama hingga ronde ke-8. Dan saya melihat ini adalah kemenangan angka mutlak. Begitu Bung Martinez? Iya, kita berharap supaya keputusan yang dibuat oleh para hakim benar-benar adil, itu yang kita harapkan. Betul Bung. sekali, Iya. karena adilnya sang wasit bisa memajukan dunia tinju di Indonesia. Betul sekali itu, ya. Kalau kita lihat, prospek atau masa depan dari Hisar ataupun si Lahagu seperti apa? Kalau saya lihat Pacman atau Hinca Pak Mawan ini menjanjikan. Dia bisa dibina terus, ya kan, karena usianya pun masih muda dan rekor bertandingnya pun cukup baik. Sedangkan Mike Tyson Lahagu, kalau saya melihat, ya di level nasional mungkin masih bisa dia bertanding atau dipertanding, tetapi di level yang lebih tinggi, saya rasa yang punya kemungkinan lebih baik adalah seorang Pacman atau Pacman Mawan. Begitu Bung Martinez? Iya, kita lihat memang karena selain usia masih muda, juga dia begitu tadi mendominasi. Dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditambah dari Hisar ini? Iya, kalau saya lihat seorang Mawan atau Hincar Pacman ini adalah menambah step by stepnya. Jadi kecepatan mengkonternya pun ditambah. Jadi begitu dia keluar, dia masuk, itu cepat, tatak, dia misalnya lakukan itu. Jadi dan pukulan tersebut adalah pukulan yang mematikan atau bidik atau sasarannya selalu tepat. Ini untuk apa? Jadi dia tidak banyak menguras tenaga dengan memukul, tetapi tidak efektif apa yang dilakukan. Ini yang mesti ditambah oleh seorang Hincar Mawan, Pacman Mawan ini. Itu Bung Martinez. Makasih Bung Hengki, kita bergabung dengan Ari Sudarsono untuk mendengar hasil daripada hakim yang akan memutuskan. Oke, para penggemar tinju profesional, para penggemar Jakarta Big Fight ke-14, demikianlah akhir dari kelas terbang junior atau the light flyweight dalam 48,99 kg dan berakhir dalam 8 ronde. Selanjutnya inilah keputusan dari para hakim. And now we go to the scorecard. Hakim A, the first judge, memberikan penilaian 78 dan 74, 78 and 74. Sedangkan Hakim B memberikan penilaian 78 dan 74, 78 and 74. Sedangkan Hakim C, third judge, memberikan penilaian 77 dan 75, 77 and 75. And this bout win by majority decision, and the victory and the winner is Pacman Mawan. Ya, selanjutnya kami persilakan promotor tinju internasional Martin Daniel tidak menampingi Bupati Kayong Utara Kalimantan Barat Dr. Citra Duani dan Bung Daud Jordan untuk bisa menyerahkan medali kejuaraan kepada The Pacman. Kami persilakan Bung Daniel, Martin, kemudian Bapak Bupati, Dr. Citra Duani, juga Bung Daud Jordan. Ya, medalinya, tolong Mbak. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah medali bagi pemenang Hisar Pacman Mawan. Petinju kelahiran Bengkayang 17 Maret 94 dengan usia 27 tahun. Ya, kami beri kesempatan untuk berfoto sejenak. Selesai.
Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat untuk pemenang